Oke, di video kali ini kita akan membahas tentang Ethereum London Hard Fork. Apa itu sebenarnya Ethereum London Hard Fork? Kenapa bisa menjadi heboh banget dan apa sih dampaknya buat kita sebagai seorang miner gitu ya? Hard fork itu bisa kita katakan adalah sebuah pembaruan jaringan blockchain. Jadi intinya seperti upgrade. Kelemahan jaringan Ethereum saat ini itu adalah gas fee-nya yang terlalu mahal. Kalau kalian bandingkan dengan BSC ataupun Binance Smart Chain, itu jauh banget selisihnya. Tapi apakah BSC itu lebih baik daripada Ethereum? Tak kira sih nggak juga ya. Yang saya nggak suka dari BSC itu adalah sentralisasi. Itu poin pertama yang udah melenceng jauh dari crypto itu sendiri. BSC itu ada pusatnya, mudah diserang hacker, dan dikontrol oleh seseorang juga, dan bisa dengan mudah untuk dimanipulasi. Karena validatornya itu cuma beberapa orang, kalau nggak salah sih cuma 21. Dan bandingkan sendiri dengan Ethereum yang ada ribuan validatornya atau miningnya. Jadi tanpa Ethereum sendiri, BSC itu kayaknya nggak akan pernah ada ya. Dulu itu kalau nggak salah sih, BSC itu pernah pakai jaringannya ERC20. BSC juga ada namanya virtual machine untuk Ethereum ya. Jadi banyak smart contract yang bisa jalan di Binance Smart Chain. Lalu kita bahas lagi tentang kelemahannya Ethereum saat ini. Kalau kita mau transfer token dengan nominal yang kecil, pakai jaringan Ethereum, harus mikir ribuan kali deh. Ya karena mahalan fee-nya daripada harga token yang mau kita transfer. Atau kalau kita mau swap token, gas fee-nya itu bisa mencapai di 40 US dollar atau setara dengan 600 ribuan kalau kita misalkan pakai swap jaringannya Ethereum. Nah, ini adalah daftar gas fee swap di crypto.com yang menggunakan jaringan Ethereum. Jika kalian mau swap di dalam jumlah kecil, mending jangan deh karena habis nanti kena fee-nya. Atau kalau kalian pernah dengar yang namanya NFT, khususnya NFT yang berjalan di blockchain-nya Ethereum, itu kalau mau jual NFT, fee-nya aja bisa 1 juta sendiri. Ya kalau laku ya tawaran NFT-nya. Kalau enggak ya udah rugi duluan kita masang karya kita di sana. Masalah inilah yang akan diperbaiki untuk jaringan blockchain-nya Ethereum nanti, yaitu London Hard Fork. Di dalam proposalnya itu developer Ethereum sendiri akan memperkecilkan ya, memperkecil gas fee-nya untuk cash use di blockchain Ethereum. Yang kena imbasnya itu adalah kita sebagai miner ataupun validatornya. Walaupun ini adalah kabar baik ya bagi user yang menggunakan Ethereum dan semakin efisien juga untuk digunakan. Ethereum juga kan adalah koin terbesar nomor 2 setelah Bitcoin. Kalau transaksinya rendah, maka Ethereum akan semakin banyak penggunanya ya. Tapi itu nanti ya kalau untuk transaksinya rendah, karena ini kan baru hard fork aja, kecuali nanti kalau Ethereum itu benar-benar di POS ya, ataupun Proof of Stake ya, di Ethereum 2.0. Setelah hard fork ini, mungkin nanti pendapatan kita mining Ethereum itu akan berkurang. Berkurangnya itu bisa mencapai 20% ya. Dan saya juga tadi cek di channelnya Red Panda Mining, secara kalkulasi itu kita akan berkurang penghasilan miningnya itu sekitar di 16,7%. Fee Ethereum itu nanti nggak akan dikasih sepenuhnya semua ke miner ya, jadi itu akan di burn kalau nggak salah atau dihanguskan. Sebenarnya ada 5 proposal ya di London Hard Fork nanti, tapi yang paling berdampak ke kita yaitu EAP 1559. Beberapa pool juga menerapkan transaksi fee itu akan dibebankan untuk miner. Jadi miner akan membayar transaksi fee. Contohnya di Nanopool yang sudah menerapkan ya. Di payout-nya itu coba kita cek sebentar ya. Di Nanopool itu payout-nya saya setting di sini berapa bulan yang lalu. Payout-nya adalah di 0,05. Jadi ketika kita sudah mencapai ambang pembayaran itu kita sebenarnya nggak dapat di 0,05 yang masuk wallet karena itu sudah dikurangi transaksi fee. Nah ini adalah yang masuknya di 0,0488. Kan lumayan tuh selisihnya, cuman segitu yang masuk ke wallet kita. Padahal sekarang kan belum hard fork ya, dan pool-pool lain juga masih mengcover transaksi fee ya, baru cuman kayaknya Nanopool aja yang fee-nya itu dibebankan untuk kita. Makanya itu saya pindah dari Nanopool ya. Nanti mungkin semua pool juga akan menerapkan hal yang sama di Nanopool. Jadi pembayaran itu transaksi gas fee-nya itu kita yang tanggung sebagai miner. Minus di 16,7 sampai dengan 20% untuk hasil mining itu lumayan ya. Jadi itu kerasa banget. Tapi untuk sekarang ini minus di 20% masih profit untuk mining Ethereum dibandingkan dengan koin-koin lainnya ya. Seperti Ethereum Classic, Raven Coin, bahkan Ergo sekalipun. Jadi sebenarnya kapan sih hard fork itu akan jalan? Untuk launchingnya sendiri itu sekitar di Agustus nanti, kalau tidak salah di tanggal 4. Di sini saya baca artikel dari Coindex. Itu akan jalan ketika blok Ethereum itu sudah mencapai di 12.965.000. Kita lihat aja ya nanti setelah blok Ethereum itu sudah mencapai di 19,2 juta dan bagaimana hasilnya untuk kita para mining ataupun bagaimana nanti hasilnya mining Ethereum itu sendiri. Kalau masih profit daripada koin yang lainnya,
maka kita lanjut. Kalau misalkan nggak profit lagi, ya kita tinggal pindah aja ke koin yang lebih profitable ya. Sembari kita menunggu ya Ethereum benar-benar pos ataupun nggak bisa di-mining lagi di awal tahun 2022. Semoga saja kita itu sudah balik modal ya untuk alt-alt mining yang kita beli. Oke, itu saja video kali ini. Silahkan tambahkan komentar di bawah. Kalau misalkan ada kesalahan silahkan dikoreksi dan jangan lupa di subscribe ya. Oke, bye.